Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali dengan sahabat belajar. Video kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa. Sahabat belajar, mari cermati gambar berikut ini. Makanan manakah yang baik untuk kesehatan tubuh kita? Iya, tentu makanan yang baik untuk kesehatan tubuh kita adalah terdiri dari jeruk, wortel, apel, tomat, sawi, kol, pisang, dan susu. Makanan yang baik penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, marilah kita simak percakapan berikut ini antara Dayu, Udin, dan Lani. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin, wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Dayu, betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak, seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani, kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Setelah kita menyimak dialog antara Dayu, Udin, dan Nani, maka kita akan menemukan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik sebagai berikut. 1. Iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. Iklan media elektronik hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. 2. Iklan media cetak hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan. Sedangkan iklan media elektronik dapat ditangkap menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Ketiga, iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan gambar bergerak dan suara. 4. Penggunaan kalimat dalam media cetak terbatas, hanya beberapa baris saja. Sedangkan pada iklan media elektronik, liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. 5. Iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Sedangkan iklan media elektronik bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Sahabat belajar, siang itu siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka. Lani, aduh, perutku sakit. Dayu, wah, kenapa Lan? Lani, sepertinya mahku kambuh. Dayu, kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat yang seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa.
Mungkin kamu pernah meminumnya. Lani, oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku yuk. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Nah, sahabat belajar, masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Penyebab seseorang dapat terserang mah karena pola makan tidak teratur atau terlambat makan saat jam makan tiba. Selain gangguan mah, sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut, misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Sahabat belajar, sistem pencernaan pada manusia dapat mengalami gangguan. Berikut adalah beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. 1. Mah. 2. Diare. 3. Sembelit. 4. Gastritis. Dan 5. Ambeien. Mari kita pelajari satu persatu gangguan pada sistem pencernaan manusia tersebut. Gangguan sistem pencernaan pertama, mah. Mah merupakan gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Penyebab mah adalah meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu oleh pikiran tegang dan makan tidak teratur. Adapun gejala mah yaitu muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Untuk mengatasi mah, yang pertama, minum obat, makan perlahan dalam porsi kecil, dan batasi konsumsi makanan pedas. Gangguan sistem pencernaan kedua, diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyebab diare adalah infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Tanda atau gejala diare yang pertama, feses lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri perut, demam, dan perut kembung. Untuk cara mencegah diare, yang pertama, minum air yang sudah matang. 2. Minum Oralid. 3. Minum obat. Dan tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Gangguan sistem pencernaan yang ketiga, sembelit. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan BAB, antara lain karena feses yang keras. Penyebab sembelit adalah kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit yang pertama, kesulitan BAB. 2. BAB tidak teratur. 3. Feses kering dan keras. 4. Nyeri perut. Kelima, kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi sembelit, yang pertama, makan makanan berserat seperti pepaya, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Gangguan sistem pencernaan yang keempat, gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Penyebab gastritis adalah infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, ataupun pertambahan usia. Gejala gangguan ini yang pertama, nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, cegukan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mencegah
Gangguan gastritis pada sistem pencernaan yang pertama, makan secara teratur, hindari makanan berminyak, asam, dan pedas. Yang ketiga, minum obat. Gangguan sistem pencernaan yang kelima yaitu ambeien. Ambeien atau juga disebut wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambeien adalah adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus meregang dan membengkak. Gejala ambeien: 1. Muncul darah dari anus saat BAB. 2. Gatal pada anus. Dan ketiga, nyeri saat BAB. Cara mengatasi ambeien adalah makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan berolahraga. Demikian sahabat belajar, pembelajaran 1 subtema 2, tema 3 makanan sehat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.